coba memberikan selai pandang tentang Duano dan kebudayaan masyarakat Duano. Jika kita berbicara tentang Duano, rujukan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hampir dari A sampai Z kita tidak menemukan kata-kata Duano atau Duano di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak kita temukan. Tetapi yang kita temukan adalah kata-kata Duano. Kata-kata Duano, bukan Duano atau Duano, tetapi Duana yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti pajak, cukai, PBN, yang sejenis dengan pungut-memungut hasil-hasil laut. Kalau hari ini mungkin bahasa modernnya adalah Coast Guard, penjaga laut dan pantai. Ya Pak ya, mungkin airut lah juga ada kan sekarang ini kalau di pemerintahan. Jadi memang terminologi Duano atau Duano itu berasal dari kata Duano. Karena memang pada masa kerajaan, baik itu kerajaan Riau Lingga, kerajaan Melaka, dan kerajaan Indradiri, ya, memang masyarakat Duano ini penjaga laut dan pantai. Bapak hadir di tengah Sungai Bela, di depannya adalah laut luas. Bapak hadir di Sungai Laut, juga di depannya adalah laut luas. Pataparan, Sungai Terang, semua laut. Concong juga begitu, ada Tanjung Datuk di depannya. Bekawat juga gitu, Kuala Selat juga begitu. Hampir semua desa-desa di mana masyarakat Duano berada itu berhadapan langsung dengan laut dan muara. Oleh karena itu mereka diberi kewenangan untuk menjaga laut dan pantai. Akhirnya terminologi ini menjadi sebuah mindset yang bagi orang Duano tadi awalnya merupakan ejekan, sekarang menjadi sebuah istilah baru untuk penyebutan terhadap mereka, yang dalam ilmu bahasa Indonesia atau linguistik dikenal dengan sebutan inonim. Jadi satu-satunya suku bangsa yang ada di Indonesia yang mampu menamakan dirinya sendiri adalah Duano, karena Duano itu diambil secara inonim. Saya kalau ketemu dengan Pak Hasanuddin yang perawakannya hitam, ketemu dengan kepala desa yang juga hitam kulitnya, pasti pengantar saya adalah Dei itu kawan. Dei, ku Duano tak? Kawan, apakah kamu orang Duano? Kalau dia jawab aku, berarti dia Duano, maka komunikasi semakin efektif, semakin intens. Tapi kalau dia tidak menjawab, maka itu bukan orang Duano. Jadi Duano itu adalah inonim. Terus yang eksonim yang bagaimana? Itulah yang orang laut. Kelompok luar yang memberi penamaan terhadap mereka yang hidup dan kehidupannya dari laut, maka disebut sebagai orang laut. Karena mereka hidup di Pulau Mantan, maka disebut sebagai orang Mantan. Orang laut yang ada di Pulau Riau hidup di Pulau Mantan disebut orang Mantan. Hidup di Pulau Mangkait disebut orang Mangkait. Hidup di Pulau Penuba disebut orang Penuba. Di Sulawesi, orang laut di sana tidak juga ingin disebut sebagai orang laut, tetapi disebut sebagai bajau. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bajau tidak ditemukan, yang ada adalah bajau. Karena lidah Jawa ini susah menyebut bajau, maka dia sebut bajo. Sama juga Duano. Orang-orang asing susah menyebut Duano yang u-nya lemah, dia lebih senang menyebut dengan istilah Duano. Sehingga Profesor Dr. Oipin Sanpo yang mengajar di University Cambridge Amerika dengan disertasi doktoralnya yang berjudul Duano Littoral Fishing, pada tahun 70-an melakukan riset disertasi doktoralnya S3-nya di Desa Bekawan dan melahirkan sebuah buku yang berjudul Duano Littoral Fishing. Dalam buku itu disebutkan era 70-an Duano sudah mengenal dengan strategi ekonomi pasar. Salah satu subjudulnya adalah Adapting Strategy with Market Economy. Jadi adalah strategi adaptasi masyarakat Duano dalam rangka menghadapi ekonomi pasar. Jadi kalau hari ini kita sibuk bicara tentang ekonomi pasar, 70-an Duano sudah mengenal ekonomi pasar, sudah melakukan adaptasi jual beli dengan Singapura, Malaysia sebagai negeri-negeri sempadan kita. Itu adalah sekilas tentang Duano. Kemudian, terus bagaimana dengan budayanya? Saya cuma mencatat satu saja budaya terunik yang dimiliki oleh masyarakat Duano, yaitu menongkah.
Menongkah ini adalah bahasa Melayu tua, sehingga dia ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kata dasarnya adalah tongkah. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadaminta, tongkah artinya sekeping papan yang digunakan di daerah becek atau lumpur. Kalau orang menongkah kan pasti di daerah becek dan lumpur. Terus aktivitasnya disebut sebagai menongkah. Dalam bahasa Melayu tinggi, Melayu tua, menongkah itu juga di Malaysia sebagai mengarungi. Jadi Duanu ini memang terkenal sebagai bangsa pengaruh, penjelajah, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan sinonet, manusia penyebaran, nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai bangsa perintis dan penemu daerah baru. Sungai Belah ini mereka temukan. Kenapa Sungai Belah dianggap sebagai temuan desa, temuan Maskaduan? Karena dia punya sebutan lain dari Sungai Belah, Mabrur. Concong juga kampung asal Duanu, karena dia punya sebutan lain dari Concong, Langan. Tanjung Pasar juga kampung Duanu, karena dia punya sebutan lain Sangubono. Desa-desa yang memiliki nama-nama dari masyarakat Duanu, dari istilah Duanu itu adalah kampung-kampung yang merupakan desa temuan atau daerah temuan masyarakat Duanu. Selebihnya adalah daerah rintisan. Mereka merintis, setelah ramai mereka tinggalkan orang lain yang mengisi tempat-tempat ini. Kebudayaan unik mereka adalah menongkah. Saya coba cerita sedikit tentang sebuah fakta unik daripada menongkah. Fakta unik menongkah ini adalah ternyata menongkah ini adalah inspirasi dengan alatnya disebut tongkah. Ya, menongkah aktivitasnya, tongkah adalah alatnya. Ternyata tongkah ini adalah inspirasi kapal perikanan pertama di dunia. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman jurnalistik terkejut kalau tongkah itu adalah ide dasar kapal perikanan pertama di dunia. Saya coba menyampaikan sedikit ilustrasi. Kenapa dia merupakan ide dasar kapal perikanan pertama di dunia? Dan tahun 2016 saya pernah ekspos ini di hadapan Pak Bupati. Dan Pak Bupati serius mendengarkannya, sehingga alhamdulillah 16 sampai 2019 betul-betul Pak Bupati hadir di Paramangkah. Bagaimana ya? Karena saya mampu menjelaskan ke Pak Bupati bahwa tongkah adalah inspirasi kapal perikanan pertama di dunia. Dasar berpikirnya kita kunci dengan zaman batu yang disebut sebagai Neolitikum. Pada zaman Neolitikum atau zaman batu-batu, nenek moyang kita hidup untuk memenuhi kehidupannya dari menggesek batu sehingga menimbulkan percikan api. Percikan api inilah untuk memasak apa yang mereka mau makan. Kalau mereka mau makan apa yang ada di hutan, maka mereka menggunakan ranting kayu sebagai tombak untuk berburu rusa, kelinci ya, kelinci dan lain sebagainya. Dia tombak mati kemudian dia bakar. Dia makan. Terus bagaimana kalau dia mau menangkap ikan yang ada di sungai? Caranya adalah kayu yang besar itu mengalami evolusi, tumbang. Ketika tumbang jatuh ke sungai, dan ini dijadikan sarana menyeberang dari sungai yang satu, bibir sungai yang satu ke bibir sungai yang lain. Dan disitulah mereka menemukan kehidupan laut di sana. Ikan-ikan mereka tangkap. Terus bagaimana kalau mereka mau menangkap hasil-hasil laut yang ada di pantai? Kayak kita mau ke terumbu Mablu ya. Ada kerang di sana, ada kupang di sana, ada udang nenek di sana, ada sinting di sana, ini bahasa lokal. Maka mereka menggunakan sekeping papan yang bulatan kayu tadi, yang sebatang tadi, mengalami evolusi lagi menjadi sekeping papan yang tidak berukuran. Kadang-kadang depannya tebal, kadang-kadang tengahnya tebal, kadang-kadang belakangnya tebal. Dan inilah yang mereka gunakan untuk sarana menangkap hasil-hasil laut yang ada di bibir pantai. Sekeping papan inilah yang dalam terminologi bahasa Indonesia disebut sebagai tongkah. Jadi di sini ide dasar kapal perikanan itu pertama kali dibuat. Kalau di laut bagaimana? Tentu ya dibangun lah. Perahu kecil, kemudian sedang, menengah, sampai ke besar. Dan ini merupakan kajian dari Profesor Dr. Kyoto dari Jepang University. Jadi bukan kajian kita. Oleh karena itu Pak Bupati atau Pak Sekda, mumpung ada Pak Ketua DPRD,
Satu harapan Duano, barangkali saya mewakili masyarakat Duano berharap, karena tongkah ini adalah peradaban tua, ide dasar kapal perikanan pertama di dunia. Kalau bisa, ini sudah kita sampaikan ke Pak Bupati, bagaimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugu menongkah sebagai ikon masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau kita di Kuantan, Singini, ada tugu jalur, karena dia dikenal dengan pacu jalur. Kalau kita di Rengat, di Simpang Pematang Repah ya, ada tugu patin, karena penghasilannya patin. Kalau kita di Inhit, kita tidak melihat ada tugu tongkah. Ini PR kita bersama ini Pak Bupati atau Pak Sekda, Pak Ketua DPRD dan stakeholder yang ada. Bagaimana tugu tongkah itu harus ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena hari ini tongkah juga sudah diambil oleh Meranti dengan kegiatannya Festival Bogor Hyper. Saya sama Pak Junaidi 2008 buat festival menongkah. Sekarang 2012 dibuat oleh Meranti, 4 tahun duluan kita. Sekarang Meranti salah satu kegiatannya adalah menongkah. Lama-lama diambil, lama-lama dijadikan ikon mereka. Malaysia juga sudah mengambil punya kita, namanya Skylot. Skylot itu sama juga dengan tongkah. Sky selancar, buat itu tanah, jadi berselancar di atas tanah. Karena kita kan mode sky, ski lumpur, berselancar di atas lumpur. Di Sidoarjo juga sudah ada, ya Pak Pelahiran ya. Sidoarjo itu lumpur Larpindo itu dimanfaatkan untuk sebagai atraksi menongkah di sana. Cuma beda tongkah dia dengan tongkah kita. Kalau semua membuat ini, tentu kita lebih berkompetensi sebagai pemiliknya. Dasar hukumnya adalah 31 Desember 2017 Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah mengeluarkan sertifikat warisan budaya tak benda untuk menongkah yang merupakan milik masyarakat Duano. Jadi masyarakat Duano tak perlu takut. Siapa aja mau ngambil menongkah itu hari ini, dia tetap milik kita karena sudah dilindungi oleh negara. Terima kasih buat negara. Karena negara sudah hadir di peradaban tua masyarakat Duano, yaitulah warisan budaya tak benda. Tinggal kita menyusul menjadi warisan budaya benda lagi, dari tak benda menjadi benda. Inilah wilayahnya mesti kita konservasi menjadi sebuah kekuatan. Barangkali itu sekelumit tentang Duano dan kebudayaan menongkah. Terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.